udah di semester akhir ya, ketika kamu sedang mengambil tugas akhir. Cuman mungkin kalau yang mau akselerasi bisa diambil sekarang. Kalau ini kan sebetulnya mata kuliah ini untuk meningkatkan pemahaman. Jadi kalau kamu belajar komputer selama ini, kira-kira kalau kamu lulus kan kamu harus butuh, pengetahuan yang lain ya untuk memahami kira-kira, eee, implementasinya seperti apa gitu. Jadi ini sebetulnya mata kuliah ini butuh kamu, analisa lebih lanjut ya untuk, apa ya, kamu harus proaktif menganalisa gitu. Jadi kira-kira ilmu yang kamu pelajari itu, bisa berguna, seperti apa di masyarakat gitu. Jadi implementasinya seperti apa. Jadi kalau kita lihat di evaluasi dan penilaian, jadi kalau di sini kan tujuannya kamu harus paham pemanfaatan komputer dan kehidupan di masyarakat, harus paham dampak dari penerapan teknologi. Dampak itu kan bisa positif, bisa negatif ya. Jadi kamu harus tahu, eee, lalu bagaimana haki dan undang-undang proteksi data itu diterapkan, lalu nanti kamu harus tahu tren dari teknologi ya yang bisa dimanfaatkan, baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Jadi kamu harus tahu, teknologi apa yang ada sekarang, dari teknologi apa yang ada sekarang kalau kita lihat ke belakang berarti kita bisa melihat tren ke depan itu seperti apa. Nah itu kamu harusnya sebagai nanti lulusan sarjana komputer ya harus tahu, harus bisa memprediksi berdasarkan pemahaman dan background ilmu yang Anda terima selama kuliah. Nah, kalau penilaian nanti di sini ada diskusi tugas mingguan, jadi sebetulnya saya pengen Anda yang proaktif ya, mencari implementasinya seperti apa berdasarkan, materi yang terkait. Lalu nanti ada tugas satu itu sebetulnya paper untuk pengganti nilai UTS. Anda nulis paper berdasarkan satu aturan, jadi nulis papernya itu harus ada karakter ilmiahnya lah. Asumsinya kalau kamu nulis dokumen, ilmiah itu seperti apa, jadi aturan mainnya, cara mencuplik dan lain-lain, kalimatnya harus formal, ya, cara nulisnya walaupun memang di kita belum ada aturan yang pasti, bagaimana ngatur format dari, eee, layout, ya, misalnya margin dan lain-lain, cover seperti apa, memang belum ada untuk tugas-tugas seperti itu, tapi saya ingin kamu coba nulisnya dengan aturan yang benar lah, yang rapi ya, margin seperti di mungkin saya rasa di pelajaran bahasa Indonesia pasti pernah dibahas. Lalu kalau tugas 2 itu pun juga sama, ini sebetulnya untuk minggu ke-14 tugas 2 itu. Sama ini paper, cuman kalau tugas 1 itu kan diambil dari materi minggu ke-1 sampai minggu ke-6. Terus nanti ada presentasikan di minggu ke-7, ini tugas kelompok. Nah kalau tugas 2 berarti nanti dilihat dari materi minggu ke-8 sampai minggu ke-13. Nah Anda nanti buat paper juga. Lalu nanti kalau UAS, biasanya saya suka ngasih satu topik, saya minta Anda yang menganalisa gitu ya. Jadi ini sifatnya sih cuman saya ingin tahu wawasan Anda tuh seperti apa. Selama kita diskusi di kelas kan mungkin Anda nanti bisa punya gambaran gitu ya, terkait dengan perkembangan teknologi komputer dan, implementasinya seperti apa. Jadi nanti saya tanyakan di UAS sehingga nanti Anda mungkin bisa menganalisa dari hasil diskusi ya, Anda rangkum di UAS ketika saya kasih pertanyaan. Nah, kalau yang diskusi tugas mingguan, nanti mungkin ada topik-topik per minggu kan. Nah, saya pengen Anda proaktif atau Anda nanti bisa ya sifatnya kita diskusi, tukar pendapat, tukar pikiran. Mungkin nanti saya ngasih poin-poinnya, ya kira-kira, keyword-keyword apa sih yang terkait dengan, eee, topik yang kita bahas, ya. Jadi nanti mungkin saya kasih keywordnya, nanti ada pertanyaan, kamu cari jawabannya, nanti kita diskusikan. Ya itu 25%, tugas satu 20, tugas 2 itu 20. Kalau, yang tugas mingguan mungkin sebagian ada tugas kelompok, ada tugas perorangan, mungkin cenderung lebih dominan tugas perorangan. Kalau tugas satu, tugas 2 itu tugas kelompok dan UAS itu ya individu tugas tertulis. Nah materinya itu mungkin seperti yang Anda lihat sekarang. Jadi kalau chapter 1 saya nanti mau membahas tentang kita lihat sih, bukan dibahas ya. Mungkin Anda pernah dapat di PTI, saya cuma mau review kira-kira seperti apa sih sejarah komputer yang ada di Indonesia atau secara global, sejarah internasional. Lalu bagaimana pemanfaatan komputer di berbagai bidang. Kalau chapter 2 kita lihat di bidang terkait dengan pertanian, kehutanan, dan perkebunan.
Lalu kalau di bidang 3 ini di bidang manufacture, manufacture itu berarti pabrik ya, dan perkantoran. Mungkin kalau manufacture itu merakit, assembly gitu ya. Kalau perkantoran mungkin otomasi office, kalau pertanian mungkin gimana cara misalnya kalau sekarang ada orang mengenal rekayasa genetika, itu kan berkembang karena terkait dengan perkembangan teknologi komputer. Kehutanan perkebunan mungkin tadi ya, banyak misalnya terkait dengan data satelit, citra udara. Nah, gimana cara citra udara itu yang remote sensing bisa digunakan untuk penggunaan lebih lanjut. Kan biasanya kalau kita ngambil citra dari dari satelit, permukaan bumi itu kan dianalisa manual kan, ya ada foto udara, lantas dianalisa manual, kira-kira berdasarkan sebaran warna, itu apa sih kandungan yang ada di perut bumi misalnya, kayak begitu ya. Nah, tapi kan kalau seperti itu masih manual, ya. Tapi paling bagus kan harus ada satu sistem misalnya yang bisa mengenali, yang bisa memprediksi, bukan mengenali ya. Jadi sifatnya hanya memprediksi. Kira-kira berdasarkan citra yang, ada, itu nanti bisa ditarik kesimpulan apa dari sebuah aplikasi misalnya. Atau misalnya paling gampang ya kalau kehutanan, kalau dari citra satelit, pengamatan manual kita tahu misalnya kalau ada kebakaran hutan, pergerakannya ke arah mana itu kan lebih mudah. Nah, kalau misalnya kehutanan, pergerakan arah api, itu kan paling bagus kalau bisa kita lihat dari citra udara, gitu ya, citra satelit. Kalau perkebunan, ya sebetulnya bisa aja nanti orang, kehutanan perkebunan, sebetulnya bisa melihat penggunaan lahan juga bisa, ya jadi dari foto udara. Jadi penggunaan lahan, oh ini lahan hijau, ini tanah tandus, kalau tanah tandus kan nggak bisa digunakan untuk perkebunan gitu ya. Atau misalnya ternyata kita mau memprediksi volume kayu yang ada di hutan, nah itu kan bisa dari citra satelit ya. Nah kalau manufacture itu mungkin terkait dengan penjadwalan, desain desain di manufacture ya, desain produksi, itu kan menggunakan teknologi komputer. Kalau perkantoran mungkin work from home gitu ya. Nah, itu teknologinya kan, itu terkait dengan perangkat komputer. Baik perangkat keras ataupun mungkin ada software, semacam sekarang misalnya kita pakai Zoom. Zoom itu kan komputer sekali ya. Jadi gimana cara misalnya frame video bisa ditransmisikan, kita menggunakan perangkat keras, apakah data itu dikirim per frame berupa still image gitu ya, atau bagaimana? Nah, itu kan sebetulnya ada tekniknya, itu terkait dengan teknik kompresi data. Nah, itu pun sebetulnya udah terkait dengan teknologi komputer. Lalu pendidikan, seni, budaya, pariwisata. Nah, itu banyak sekali, implementasinya ya, pendidikan, banyak semacam e-learning ya, CMS, content management system, tapi untuk e-learning, eee, ya untuk e-learning. Lalu misalnya aplikasi untuk e-learning, lalu ada seni, seni itu banyak sekali ya teknologi komputernya, terkait dengan audio aja. Orang, perkembangan data audio itu biasanya terkait dengan perkembangan dari ini kompresi data, ya kompresi data untuk data audio. Seni pun itu ya audio. Lalu misalnya desain, itu kan menggunakan tools, menggunakan komputer. Budaya pariwisata, ya kalau budaya pariwisata mungkin ada semacam CMS untuk travel, ya untuk itinerary, orang mau liburan kemana, nanti sistemnya udah recommender system, ya, atau nanti menggunakan virtual reality, gitu ya, atau augmented reality, itu banyak sekali perangkat komputer yang membuat orang ingin berwisata ya ke tempat yang lain. Jadi walaupun sudah ada perangkat yang memungkinkan kita melihat Eee, suatu lokasi secara lebih real, menggunakan teknologi komputer, tapi tetap aja dengan ada perangkat tadi membuat orang malah ingin mengunjungi tempat yang aslinya gitu. Dagangan dan finance itu banyak ya, misalnya e-commerce gitu. Lalu telekomunikasi, transportasi, ya telekomunikasi mungkin perkembangan sekarang sampai generasi kelima ya untuk teknologi telekomunikasi, walaupun mungkin apakah teknologi komunikasi generasi kelima itu, kita perlukan ya. Secara umum kan masyarakat hanya menggunakan,
perangkat mobile misalnya umum ya untuk mengakses YouTube atau mengakses sosial media. Apakah, eee, sampai yang generasi kelima ini ya, teknologi komunikasi generasi kelima itu memang diperuntukkan untuk orang awam atau misalnya untuk, eee, apa, untuk semacam misalnya otomobile, ya jadi mobil tanpa tanpa driver, itu kan butuh perangkat yang terhubung ke GPS dan masih banyak lagi ya sensor-sensor yang bekerja di situ. Apakah memang itu diperuntukkan untuk kita atau memang tadi untuk otomasi di pabrik sehingga robotnya bisa bekerja. Apakah teknologi itu memang tahu, wah nanti kalau kita sudah pakai generasi yang kelima, mungkin kita download satu video ukuran sekian giga, cuman sepersekian detik misalnya. Nah kemudian yang kedelapan, kita membahas pemanfaatan komputer di bidang kesehatan, medical. Banyak banget ya kesehatan itu teknologi scanner yang paling berkembang, scanner tubuh ya. Kan resolusinya sekarang semakin baik ya, scanner, CT scan gitu ya, PET, lalu ada, komputer tomografi itu kan resolusinya tinggi. Itu kesehatan, medical record atau telemedicine. Jadi, dokter mengobati pasien dengan jarak jauh dengan menggunakan perangkat telekomunikasi, itu kan ada ya. Terutama misalnya untuk dokter yang expert yang susah kita temui, atau memang seperti Covid sekarang ya, kita mungkin ada dokter yang kemarin tuh saya dengar cerita dokter yang, eee, ngevaksin presiden tuh, itu yang profesor siapa, yang viral gara-gara waktu nyuntik kan tangannya gemetar gitu. Terus dibilang, "Oh saya memang sejak Covid udah nggak lama nggak menanganin pasien langsung," katanya. "Tapi kalau saya mengobati secara jarak jauh yang pakai pakai telekomunikasi, itu selalu dia lakukan terus," gitu. Nah, berarti kan adanya kondisi seperti sekarang, mungkin orang, perkembangannya itu malah semakin pesat gitu ya. Atau misalnya contoh, saya pernah baca kasus ya, satu dokter di Brasil, dia itu mau mengoperasi pasien, tapi karena dia, di tempat terpencil kan perangkat, eee, untuk operasinya terbatas. Jadi dia nggak ada alat yang bisa nge-zoom objek. Terus karena perangkat handphone sekarang semakin berkembang, lantas dia mengamati objek itu dengan mempotret objeknya pakai kamera handphone, dia pakai iPhone dengan resolusi yang tinggi. Lantas dia zoom dan ternyata karena perkembangan teknologi kamera dan lain-lain, alat itu amat sangat membantu gitu. Dia memberikan gambar dengan resolusi yang baik ya, tetapi harganya relatif murah gitu dibandingkan dengan perangkat yang perangkat sejenis ya yang digunakan di bidang medis. Kalau sosial politik itu terkait dengan masalah mungkin pemilu, ya, itu kan kaitannya dengan politik pemerintahan. Kalau pemerintahan itu e-government. Kalau sosial ya mungkin masih banyak lagi yang terkait ya, nanti kita cari coba. Sosial politik pemerintah itu sebenarnya satu paket gitu ya, e-government, pemilu, atau misalnya gimana cara pemerintah punya website yang bisa melayani, website pajak, misalnya atau yang terkait dengan, eee bagaimana dia menampung keluhan, atau setiap departemen di pemerintahan kan punya website. Nah, itu semua kaitannya dengan penerapan teknologi komputer. Mungkin contohnya kalau pemerintah, misalnya di DKI ada Jakarta Smart City. Nah, itu kan sebetulnya bisa dijadikan contoh ya, oh itu penerapan IT untuk, kaitannya di bidang pemerintahan. Nah, kalau yang 9 ini penanggulangan dampak negatif komputer. Nah, kan sebetulnya yang kita rasakan, kita bicarakan mungkin sisi positifnya. Sisi positifnya memang banyak, tetapi nanti mungkin bisa kita lihat nih, Anda yang harus peka. Kira-kira sisi negatif apa yang terkait dengan komputer. Walaupun orang selalu ngomongnya ke masalah pornografi, ya itu mungkin hanya sebagian kecil saya rasa ya, karena, eee yang membahayakan itu sebetulnya bukan masalah pornografinya. Kalau pornografi kan sebetulnya tergantung siapa yang mengakses gitu ya. Karena yang harus kita sadari sebetulnya, contoh, kalau pornografi itu masalahnya mereka kan sudah jadi industri.
Nah, itu mungkin yang harus kita bedakan. Kalau sudah jadi industri itu kan bagaimana cara mengatasinya, ya. Itu kan, jadi industri itu memang sengaja dibuat besar, kayak orang berjualan. Nah, itu kan kaitannya dengan regulasi. Jadi sebetulnya dampak negatif mungkin banyak ya. Mungkin contoh misalnya, ada kejahatan jenis baru yang tidak, menggunakan perangkat komputer. Misalnya orang ada yang suka nge-hack atau misalnya contoh ya kejahatan, penipuan via media internet, ya itu kan banyak ya, pencurian gitu ya, atau misalnya, pencemaran nama baik ya, atau bullying, itu kan sebenarnya dampak-dampak negatif ya. Jadi positifnya banyak, tapi negatifnya pun juga mungkin ada, yang itu yang harus kita kenali, jadi sisi positif negatifnya. Lalu di sini aspek hukum dan kode etik komputer. Jadi kalau aspek hukum kode etik itu asumsinya kalau kamu menggunakan perangkat seperti internet ya. Jadi yang harus kamu pahami itu begini, ibaratnya ibaratnya kamu itu naik motor terus ke jalan raya. Nah, begitu kamu naik motor ke jalan raya itu kan sebetulnya ada aturan yang mengikat ya. Nah, itu yang tidak pernah kita pahami, kita sadari. Jadi mentang-mentang malah orang berpikirnya kebalik ya, mentang-mentang Anda di dunia maya, lantas kamu seenak-enaknya, mau ngatain orang atau apapun gitu ya. Nah, yang harus kita sadari sebetulnya apalagi kamu, nanti lulus jadi sarjana gitu ya, sarjana apapun itu kan harus tahu, ada yang namanya kode etik. Kode etik itu biasanya kaitannya dengan lingkup yang lebih kecil ya, entah kaitannya dengan profesi atau lingkungan. Misalnya ada kode etik yang ada di ITHB. Beda ya harusnya kode etik yang ada di Unikom. Nah, itu kan kode etik. Ada kode etik dosen. Misalnya gini, kode etik dosen tuh, oh saya nih misalnya kamu menilai, "Wah ibu ini tuh kalau menilai hanya mahasiswa yang dekat sama dia," misalnya ya. Tapi kalau udah begitu saya nggak populer di mata dia, pasti saya susah lulus. Nah itu ya. Nah kalau kayak gitu boleh nggak? Ya mungkin ada aja orang yang seperti itu. Kayak dikaitan dengan hukum juga saya nggak melanggar, tapi kan terkait dengan kode etik, itu kan saya nggak bisa bertindak seperti itu. Karena kan saya harus adil, misalnya ya. Nah, lalu terkait dengan aspek hukum. Aspek hukum itu biasanya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lakukan itu mungkin tidak kaitannya dengan hukum, tapi kaitannya dengan, eee, apa ya, "Oh, saya nggak sebagai dosen kalau melakukan seperti itu kayaknya nggak bagus," gitu ya. Tapi kalau terkait dengan aspek hukum itu kaitannya sudah pelanggaran, ya. Nah, kalau di kita kan contoh, kalau pelanggaran yang terjadi di dunia maya, ada sih undang-undangnya, terutama untuk kasus yang, apa, yang, eee, SARA gitu ya. Itu ada undang-undang ITE, ya, Internet Transaksi Elektronik, itu sudah ada. Tapi sebetulnya undang-undang ITE itu beda dengan undang-undang ini, dengan undang-undang yang terkait dengan pelanggaran kejahatan. Ya karena kejahatan itu beda. Jadi sebetulnya orang beranggapan bahwa kalau dengan ITE, orang melakukan kejahatan di dunia internet itu bukan tidak bisa dipaksakan semua mencakup di undang-undang ITE, Internet Transaksi Elektronik. Misalnya kalau sesuatu yang berbau kalau yang terkait dengan, eee, pelanggaran hukum, itu biasanya tidak ada pasal-pasalnya di ITE gitu ya. Nah itu pelanggaran hukum tuh bisa jadi kan sifatnya kayak penipuan ya, pencurian pencurian uang ya, via ATM, itu kan sudah melanggar. Lalu bagaimana misalnya terkait dengan orang menyebarkan virus yang memang sifatnya merugikan, ya, virusnya disebar itu sifatnya merugikan, merusak. Nah, itu kan biasanya sebetulnya harusnya kaitannya dengan aspek hukum. Ya kalau misalnya orang mencuri di ATM itu kan apa beda dengan orang, merampok itu secara fisik ya. Ada orang yang bawa dompet terus dompetnya diambil. Nah, lalu dianalogikan dengan orang yang mengambil di ATM, dibobol. Nah, itu kan sama-sama melanggar, tuh. Nah, itu mungkin kita bahas seperti itu. Kalau haki itu kan hak atas kekayaan intelektual. Ini beda lagi, kekayaan intelektual tuh
hasil olah pikir manusia. Ya, jadi kalau kamu misalnya contoh, kamu mengembangkan suatu algoritma, kalau di informatika, kamu mengembangkan suatu algoritma yang baru, yang memang belum pernah ada. Nah, itu kan biasanya kalau penemuan sesuatu yang sifatnya inovatif, itu biasanya masuk ke hak paten, ya. Nah, atau kamu misalnya punya logika program, struktur program yang bagus, yang sudah dioptimasi. Algoritma dasarnya ada ya, ada algoritma dasarnya, lantas Anda mengoptimasi algoritma tadi. Nah, kalau dioptimasi berarti kan Anda sebetulnya bisa mengajukan. Seakan-akan kamu punya struktur urutan proses yang optimal. Itu bisa dipatenkan misalnya. Nah, itu kaitannya dengan HAKI ya. Hak atas kekayaan intelektual. Atau paling gampang, ada orang yang menciptakan lagu. Ya. Tiba-tiba kok ada lagu yang agak yang mirip-mirip itu ya, lagu Jepang, versi Indonesia dan orang merasa 60-80% itu analoginya dengan lagu tadi. Nah, itu kan kaitannya dengan kaki. Atau misalnya program, kamu tugas akhir itu ya, eee, kan kalau sekarang penelitian gampang banget ya, searching coding aja banyak. Jadi kalau ada satu jurnal lantas jurnalnya kamu pelajari, kadang orang share di jurnal itu dia nge-share coding-nya di di GitHub gitu ya, itu share coding, terus kamu copy paste gitu aja juga kan sebetulnya itu melanggar. Atau misalnya tugas, ya tugas kampus, kamu udah aja googling program, kamu dapat, kamu copy paste, kamu laporkan jadi tugas kamu. Nah, sebetulnya kan kalau bicara hak, hak itu kan sebetulnya ada yang kita dikasih hak itu kalau sudah kita daftarkan, kayak hak paten ya. Ada juga hak yang begitu kita membuat sesuatu, nggak usah kita daftarkan, itu sebetulnya sudah dilindungi oleh undang-undang, ya. Kayak hak cipta. Jadi walaupun kamu nggak mendaftarkan, tidak meregistrasikan ke Departemen Haki, terus, kamu publish saja. Lalu ada teman yang pakai misalnya, yang, mengambil misalnya program kamu begitu saja, terus kamu keberatan, karena ini kan, pro lantas ya, eee, asal kita bisa menunjukkan bukti-bukti ya sebetulnya itu otomatis hasil karya kita itu sebenarnya sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya jadi itu kaitannya dengan haki. Jadi hak itu banyak ya, logo, logo perusahaan, tagline, ya, semacam slogan-slogan gitu. Atau contoh kasus yang ini apa, eee, foto apa sih, foto, mmm, burung gitu loh yang, burung elang putih ya. Yang di Amerika pernah heboh. Jadi burungnya diambil sama seorang fotografer, lantas difoto dia di background-nya karakternya kuat. Burung erangnya kuat, burungnya tuh nengok ke kiri apa kanan ya, ada bulan di belakang. Nah, terus ada orang yang ngambil fotonya. Kebetulan foto itu kan digunakan untuk, bisnis gitu, untuk memproduksi film atau apa. Nah, itu semua, eee, gambar itu diedit, jadi warnanya diedit, gambar burungnya di-flip, jadi yang asalnya nengok kiri jadi nengok kanan, pokoknya sedemikian diubah. Tapi karena karakter foto itu sangat kuat, akhirnya kan pemiliknya tahu, "Oh ini kan foto saya," gitu. Nah akhirnya di dikomplain terkait dengan hak cipta. Nah, itu kan contoh-contoh yang pelanggarannya misalnya. Nah, yang 12 ini pelindungan data. Jadi penting nggak data itu dilindungi, gitu ya. Kalau kamu sudah menyerahkan data pribadi ke pihak ketiga itu berarti bukan kita yang memegang ya, artinya pihak ketiga itu pihak yang menggunakan data kita. Nah, kalau sudah seperti itu artinya harus dari pihak orang yang memegang data kita itu harus bisa memberikan jaminan bahwa data itu akan digunakan secara semestinya gitu. Nah, itu bagaimana seperti itu?
Ada nggak, apakah kamu pernah berpikir bahwa data yang kamu berikan itu bakal dengan aman? Artinya datanya tidak akan disebarluaskan. Contoh kasusnya misalnya ketika, eee, SNMPTN nih ya, mungkin ada yang pernah alami. Jadi kamu daftar SNMPTN, terus, eee, begitu tiba-tiba kita dapat undangan dari kampus lain. Dan rasanya kamu nggak pernah memberikan data kamu itu ke kampus tersebut. Seakan-akan data kita tersebar. Jadi tiba-tiba kamu dapat undangan beberapa dari kampus yang berbeda, padahal kamu nggak pernah menyerahkan. Nah, berarti kan dari sisi seperti itu nggak ada perlindungan data. Jadi ketika data diserahkan itu, kalau kita kan masalahnya gini, ketika kita misalnya mengisi sebuah form, itu nggak pernah diamati. Form ini akan digunakan seperti apa, dan harusnya ada semacam catatan bahwa data itu hanya akan digunakan untuk kepentingan, pada saat itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu sedang mendaftarkan, mau ikutan SNMPTN, ya mau ikut saringan masuk perguruan tinggi negeri, ya kamu ketika menyerahkan ya memang data itu hanya digunakan untuk itu kan, untuk, kasus yang, kepentingan yang lain gitu. Seperti di bank itu kan sebenarnya aturannya strict ya. Ada catatannya di bagian bawah. Tapi kadang di bank pun mereka suka menyerahkan ke pihak yang lain. Misalnya ke ini, ke, eee, ep penawaran kartu kredit atau penawaran asuransi gitu, ya. Kalau saya merasa kadang saya nggak menyerahkan data saya ke tempat yang lain, ke pihak yang lain, tapi kok merasa bahwa sumbernya itu dari pihak bank tersebut gitu. Walaupun kalau pihak bank paling gampang bilangnya, eee saya nggak ada hubungan dengan asuransi itu, saya nggak ada hubungan dengan masalah kartu kredit gitu. Jadi antara pihak bank ketika kita menyimpan uang, dengan yang menyediakan kartu kredit itu seakan-akan mereka 2 bagian yang terpisah, yang berbeda gitu. Tapi kadang kita merasa, oh ini datanya kayaknya dari pihak bank tadi gitu. Nah itu kan sebetulnya kaitannya dengan pelindungan data. Boleh nggak seperti itu? Ya, atau misalnya banyak lagi ya di KTP, ada agama misalnya. Kita boleh nanya dong, agama itu kepentingannya di KTP itu buat apa gitu. Kalau golongan darah mungkin masih penting ya, kalau ada orang yang kecelakaan, ada golongan darahnya itu kan mempercepat kalau misalnya ya, ada orang yang tiba-tiba kecelakaan, butuh transfusi darah dengan cepat. Nah, kalau golongan darah itu mungkin diperlukan. Tapi kalau misalnya agama, buat apa? Rumah sakit perlu nggak agama, sekolah perlu nggak agama, misalnya. Nah, itu kan kaitannya dengan pelindungan data. Nah, lalu yang ke-13 kita ngomongin tren, yang ke-14 baru membahas paper yang kedua. Itu materinya. Ada pertanyaan? Ini yang mau Bu, lulus ya? paling mau nanya Bu, kalau misalnya Ya, soal open source itu di mhm. hukumnya gimana ya Bu? Sebetulnya dia, mmm, open source itu domain publik harusnya. Domain publik itu kan berarti dia, dikuasai oleh publik. Berarti kan, mmm ada yang open source itu kita bisa melihat source code-nya dan masing-masing bisa mengembangkan kan? Iya Bu. Ya, itu berarti dia kalau bicara haki dia domain publik, tuh, kalau open source. Itu sudah memang disepakatinya seperti itu. Oh, oke deh Bu. Oke. Apalagi coba? Atau ada yang mau nambahkan? Oke, ya harusnya kalau open source itu domain publik itu sebetulnya nggak hanya open source sih. Contoh, kalau misalnya gini, mmm, terutama terkait dengan hak paten ya. Kalau hak paten itu kalau nggak salah 50 tahun. Nah, kalau kita mau diakui lagi, ulang gitu. Nah, kalau kita tidak daftarkan ulang artinya itu sudah expire. Kalau sudah expire artinya itu sudah domain publik. Nah, cuman ada yang dia memperpanjang, ada yang enggak. Karena yang kalau enggak tuh ngapain?
karena biasanya teknologinya sudah usang gitu. Artinya dia tidak memperpanjang hak paten. Kalau nggak salah hak paten itu 50 tahun, sejak didaftarkan. Nah, tapi kan untuk mendaftarkan itu prosesnya panjang, jadi banyak orang yang males. Jadi mendaftarin hak paten itu harus datang ke lembaga paten. Biasanya nanti melibatkan pengacara ke Dirjen Haki ya, melibatkan ada pengacaranya. Lalu setelah kita daftarkan, nanti dia punya persyaratan, seakan-akan kita harus bisa menunjukkan bukti bahwa memang kita yang membuat gitu ya. Nah setelah itu baru ini apa, dipublikasikan sama Dirjen Hakinya. Dipublikasikan itu takutnya ada orang lain yang keberatan. Jadi misalnya keberatan terkait dengan, produk tadi, seakan-akan ini sih bukan saya juga pernah buat kayak begini misalnya ya, itu kan berarti bukan sesuatu yang dianggapnya baru. Kalau paten itu kan terkait dengan inovasi. Nah misalnya tiba-tiba ada orang yang keberatan, nah itu berarti kan bukan maksudnya bukan berarti kita daftarkan lantas diakui gitu. Disosialisasikan dulu, kalau ada yang keberatan ya bakal dievaluasi gitu. Ya baru kalau memang nggak ada yang komplain, itu baru bisa diakui. Nah kadang orang males, makanya biasanya yang mempatenkan itu bukan penemunya, biasanya dia hubungan dengan satu perusahaan, misalnya bidang industri ya, kamu membuat desain, macam-macam kalau saya lihat contoh di TV ya, gimana cara misalnya orang yang lagi contoh paten yang bukan yang simpel ya, kadang kalau saya ngelihat hasil-hasil yang didasarkan di hak paten, satu acara itu bisa aja kita ngomong gini, "Lah yang gitu aja," gitu ya, "masa yang gitu aja dipatenkan?" Tapi kan sebetulnya kalau mereka tidak membuat, kita juga nggak bakal kepikiran kan untuk bentuk-bentuk contoh ada helm yang memungkinkan kita masang handphone, jadi kita bisa naik motor sambil teleponan misalnya ya, tangan kita bisa bisa free. Nah itu, kayak gitu. Itu kan, biasanya hubungannya dengan industri yang mau memproduksi gitu. Jadi industrinya yang mempatenkan, nanti seakan-akan, hak patennya diambil alih oleh yang mempatenkan tadi, nanti cuman penciptanya tinggal apa, dibagi keuntungan gitu. Kayak misalnya gini aja deh, kan banyak ya kampus-kampus luar yang selalu menawarkan, eee, studi lanjut, ya misalnya buat orang Indonesia nih, banyak banget misalnya yang ngambil, eee, doktoral di luar negeri. Mungkin kita nganggapnya, wah ini keren gitu ya. Nah itu kan sebetulnya mereka tuh gini, mereka punya masalah untuk diteliti dan mereka punya dana ya, punya dana untuk, melakukan penelitian gitu. Nah, akhirnya kan mereka mencari orang ya yang mau melakukan penelitian. Ya termasuk akhirnya ke mahasiswa Indonesia misalnya yang mau perlu studi lanjut. Nah kalau sudah seperti itu, biasanya nanti kalau penemuannya sesuai dengan target ya biasanya pemiliknya yang akan mempatenkan. Nah kalau di luar negeri itu biasanya kampusnya yang mempatenkan, nanti, penciptanya akan di apa, dikasih fee-nya lah, ada bagi hasilnya gitu. Ya jadi kalau banyak penemuan ya termasuk contoh misalnya ada yang ya, eee, peneliti Indonesia ini yang paling terkait dengan medis. Dia kuliah S3-nya di Malaysia, menemukan apa, tanaman pohon jarak ya untuk mengobati kanker, kanker payudara atau apa. Nah, karena dia menelitinya di kampus di Malaysia, ya, yang membiayai ketika penelitian itu kan, kampus Malaysia, lantas ya akhirnya dia yang mempatenkan. Karena biasanya ketika dia melakukan penelitian, nanti ada semacam MOU-nya, ada semacam, surat apa, pernyataan bahwa, eee, ini tuh dianggap sebagai milik kampus gitu, ya. Kamu pun juga kalau tugas akhir sebenarnya ada pernyataan kayak begitu, karena seakan-akan kamu melakukan itu terkait dengan pihak-pihak yang ada di ITHB. Kalau skripsi S1 ya, di bagian depannya ada pernyataan seakan-akan seperti itu. Nah, ketika penelitiannya mau dipatenkan atau apa, ya itu nanti ada perjanjian lagi tersendiri gitu. Tapi umumnya begitu. Jadi seakan-akan dia butuh orang yang untuk melakukan penelitian, gitu. Carilah mahasiswa yang mau riset, yang mau kuliah studi lanjut, mereka punya dana gitu. Biasanya yang hak patennya ada milik kampus. Kalau di kampus yang contoh di Singapura aja, di setiap kampus tuh ada lembaga, eee,
apa, hakinya. Jadi lembaga hak itu yang menjembatani gitu ya, kalau kamu menemukan hal-hal yang baru yang akan menghubungkan, mempermudah gitu akses kamu untuk mendaftarkan hak hak cipta, itu melalui, lembaga tadi yang ada di kampus. Jadi dia membantu, ada yang seperti itu. Ya eee, jadi ya ini kan sebetulnya untuk melindungi ya hak itu. Walaupun orang pro dan kontra, tadi ya kata temannya, gimana yang aplikasi yang open source, yang aplikasi yang mengembangkan aplikasi yang open source itu kan biasanya yang itu, yang tidak setuju dengan hak cipta, dengan copyright gitu ya, lantas dia buat aplikasi, eee, tandingannya gitu. Kayak kemarin tuh, temennya ada yang KP di mana ya, Tokopedia ya kalau nggak salah. Terus di situ ada API-nya Google yang kalau dipakai di toko online, Eee, kalau kita mau cari posisi kita di map ya, kita pakai Google Map, kalau kita, eee, nyari titik-titik posisi kita, itu nanti ada biaya yang harus dibayarkan. Jadi kalau, kita sekali ngegeser lepas itu kan dianggap udah sekali, sekali klik, sekali titik gitu, satu titik. Beda dengan kita nekan terus geser nggak lepas-lepas. Nah itu ada hitungannya. Nah, tapi faktanya ketika orang yang mengembangkan yang open source juga banyak. Jadi seakan-akan langsung bikin tandingannya gitu. Jadi sebetulnya di dunia ini ada 2 kubu gitu ya. Ada kubu yang setuju dengan copyright, ada yang tidak gitu. Jadi mereka juga sama-sama kreatif sebetulnya. Tergantung, kalau kamu mau setuju yang mana nih? Kalau kita kan bukan bangsa kelas pencipta ya, kita hanya kita hanya kita hanya pasar gitu. Kita hanya pasar, jadi kita nggak pernah ngerasain susahnya orang buat kali ya, atau gimana? Nah, nggak tahu deh. Ya, jadi ya, nah di situ pasti ada pro dan kontra. Ada orang yang setuju atau ada yang enggak juga. Kalau yang enggak setuju ya tadi bikin tandingannya, bikin open source. Open source pun juga sebenarnya ada beberapa aturan ya. Ada ada semua nanti deh di materi tertentu kalau coba kamu cari. Karena kan open source itu ada yang bisa dikembang. Source-nya bisa dibuka ya, terus kita bisa ikut mengembangkan gitu. Kita nambah function-function seperti itu ya. Jadi ada beberapa kriteria lagi gitu dari open source tadi gitu. Coba nanti di chapter Haki coba ada yang ngangkat satu masalah seperti itu. Nah, sampai sini ada yang bertanya dulu nggak? Ini bisa dilihat? Bentar ya. Ini slide-nya bisa dilihat nggak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Kelihatan. Atau yang ini? Pengantar dunia komputer kelihatan. Ini bisa yang saya review ini? Iya, Ini bisa bisa, ya? Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada yang mau 3,5 tahun ya atau 3 tahun? 3 tahun nggak ada ya? 3,5 tahun paling, Bu. 3,5 tahun. Siapa yang mau 3,5 tahun? Kalau di sini di Risma berarti kan ada saya, Daniel Kristianto, Alexander Trihandoyo, Chris Christian, sama Nicholas Anthony. Kalau 3 tahun Saya 4 setengah, tahun. TA-nya kapan ngambilnya? TA-nya berarti semester 7, Bu. Gabung Semester sama 7 tuh Kredipo tahu ya, Tinggi. tahu kan semester 7 tuh semester yang pendek banget. Iya. Tahu ya? Iya. Malah banyak angkatan 2017 yang asalnya mau 3,5 tahun, jadi berubah. Karena kalau semester 7 itu kan awal perkuliahan itu bulan Agustus. Terus Agustus itu berarti kamu mengerjakan TA-nya, Agustus itu berarti pertengahan ya. September, Oktober, November, 3,5 bulan buat TA. Jadi kalau 3 bulan buat TA itu kira-kira bisa enggak gitu. Yang paling leluasa ya. Boleh nanya mengenai yang KP Shopee. Oh, KP Shopee gimana? Itu kan di webnya kan? Iya. Ya, Gini, terus? Bu, saya tuh udah lihat jadwalnya. Mereka tuh mulai nanti bulan Mei. Beres Terus? 10 minggu, Agustus pertengahan. Nah, Terus? di Agustus pertengahan itu kan
kita tuh masuk Agustus awal kan nanti untuk semester 7. Nah, itu nggak apa-apa, Bu, kalau gitu. Pertengahan itu kan masuk biasanya minggu ketiga kita ya? Untuk ini THB biasanya. Ya, ini kalau misalnya Agustus pertengahan itu kan tanggal berapa? Nggak lihat kalender ya. Ya, Bu. Eh, itu tuh ada tesnya dulu nggak? Interview. Yang yang Shopee ini, Bu, Shopee Attentive. Jadi kita tuh mesti daftarin nama kita, terus Ya. kirim keterangan kayak nilainya gitu ya, kalau nggak salah paper yang ada Nilai. nilai IPS sementara itu. Ya, terus nanti terakhir tuh suruh bikin ini, Bu, suruh bikin video mengenai interview tentang kita gitu. Video kelas gitu. Udah. Itu biasanya tahap awal loh. Iya, masih tahap awal. Cuman Nanti saya tuh justru kadang ada dikasih kasus. suruh ngerjain Gimana? itu ya. Iya, ada juga yang ada ujian-ujiannya dikasih program. Programnya cuman ada yang basic algoritma biasa. Tapi ada algoritmanya, pakai Java, waktunya terbatas, macam-macam, tergantung dia tesnya gimana. Oh, berarti saya belum masuk yang itu. Karena saya masih mikir yang ini, Bu. Waktunya gimana kalau sama perkuliahan, takutnya nabrak. Ya, sebetulnya kalau lebih sedikit tuh bisa aja lah. Saat ada komitmen dari awal aja. Oh, I see. Kamu ngomong ke kampusnya dari awal aja, kan nanti ada job deskripsinya. Lagian itu masih work from home nggak? Yang apprentice program ini masih ya? Iya, Bu. Iya, Masih. apalagi kalau work from home sih nggak ada beda ya antara ini dan enggak. Antara kamu kuliah dan enggak. Oke lah. Ada kok kakak kelasnya yang di Shopee ya kemarin tuh. Belum lulus sih, Vincent Frandi. Dia di data analis kemarin tuh. Dia masih kuliah. Angkatan berapa ya? Angkatan apa sih? Dia kuliahnya nggak lulus. Tapi dia kerja di sana tuh di bagian data analis. Katanya bulan Maret baru itu baru langsung kerja ke kantor fisik. Sekarang masih work from home. Tuh, data analis kalau nggak salah. Shopee Jakarta. Coba aja ke beberapa ya. Cuman kalau nyoba itu kan biasanya butuh surat pengantar nggak? Nggak. Ini, Bu, mereka teh mintanya ini nih. Yang pertama nih ya, resume sama cover letter pasti. Terus GPA, academic transcript perlu. Nah, terakhir tuh mereka cuma minta tanggalnya doang. Dari Januari, minta tanggal 10 minggu. Dari bulan Mei sampai Agustus wajib 10 minggu. Terserah mau ambil tanggalnya tanggal berapa. Nah, itu problem situ sih. Mulai KP-nya? Iya. Oh, ya udah aja. UAS tanggal berapa sih? Bentar, UAS itu di jadwal. Ada kan kalender akademik ya? Di MyTHB. Biasanya tuh mahasiswa tuh udah beres UAS langsung pada KP. Langsung KP biasanya. Bentar. Jadwal. Sebentar ya, Bu, jadwalnya ada di kalender akademik. Semester genap. Batas akhir pemasukan nilai akhir aja ya, saya patokannya. Itu 18 Mei. 18 Mei. Itu batas pemasukan nilai? Iya, nilai akhir semester. 18 Mei. Udah UAS itu. Udah aja berarti dari minggu sejak terakhir aja. 18 Mei itu hari apa? 18 Mei itu bentar. Februari, Maret, April. Hari Selasa. Hari Selasa. Ya udah minggu itu aja. Berarti dari tanggal 17. Oke. Itu dianggap minggu pertama. Kalau itu minggu pertama terakhir kapan? Bentar. Berarti kan kalau gitu kan 17 itu minggu pertama. Berarti Mei dapat 2 minggu. Juni itu bakal dapat 4. 5 dapat 5 minggu. 7. Juli bisa. Julinya udah beres. 10 minggu kan minimal dia. Ya, anggap deh kalau lebih ada libur misalnya. Libur Idul Fitri. Misalnya ya. Ya. Seminggu. Kan mundur seminggu.
Oh, masih dapat, Bu. Berarti habis Asal langsung beres semua. asal tahu aja sambil KP sambil bikin laporan seminar. Oke. Oke, bisa, Bu. Tapi itu Oke. prosedurnya panjang loh, cepet aja coba kalau yang minat. Mm-mm. Emang pengen, Bu, soalnya. Dia nge-open terakhir 31 Januari soalnya. Yang Shopee. 31 Januari. Ya, terakhir. Ya Terakhir udah tuh. uploading. Coba tuh yang mau KP tuh Budiman, kalau mau cepat diurus. Jadi kamu KP misalnya kalau 2 bulan 3 bulan, sekarang bulan Januari ya, misalnya Budiman KP nih Februari, Maret sampai April. Mei kamu bikin laporan. Nah Mei kan nanti awal Juni pasti sudah SP tuh. Nanti Budiman langsung ambil mata kuliah KP. Lantas kamu langsung mengajukan seminar. Tuh. Oke, bisa. Makasih, Ya, bukan? jadi nggak usah khawatir dengan tugas akhir ya. Kalau tugas akhir itu kan Budiman syaratnya yang penting pas Budiman nanti mau sidang tugas akhir itu semua mata kuliah harus sudah beres sebetulnya. Jadi kalau kamu ngambil sekarang sambil KP sambil sambil KP sambil ngambil mata kuliah KP ya nanti kamu malah ribet sendiri gitu loh. Gitu ya. Oke, udah ya. Sekarang kita lihat sedikit dulu nih. Ini Anda pasti sudah dapat semua. Ini hanya sekedar evaluasi di mungkin di PTI. Ini terkait dengan perkembangan teknologi komputer. Jadi sekarang kita kenapa sih orang menganggap bahwa belajar komputer ini sangat penting gitu ya? Karena kita tahu nih bahwa semua perangkat tuh pasti terintegrasi dengan apa? Dengan komputer ya. Lalu kita lihat beragam jenis komputer, ada beberapa milestone yang terkait dengan evolusi perkembangan komputer, lalu kita lihat mungkin perangkat keras secara umum, nanti Anda bisa menambahkan perangkat input-output, kalau sensor kan sekarang udah banyak. Lalu nanti kita lihat jenis, lalu ada beragam jenis jaringan, dan nanti mungkin ada beberapa dampak kita lihat selintas yang terkait dengan perkembangan perangkat tadi. Lalu yang harus kita sadari, kenapa sih pentingnya orang belajar komputer? Ya karena kan sekarang tahu bahwa komputer itu sudah ada di mana-mana dan wujudnya sudah mungkin nggak komputer lagi gitu ya. Dan tanpa user sadari bahwa kita sedang berinteraksi dengan sebuah perangkat komputer. Kalau zaman dulu kan enggak ya, kalau namanya komputer harus bentuknya identik gitu ya, oh ini PC gitu kan. Kalau sekarang orang sudah enggak ya, tanpa kita sadari mungkin, sudah banyak komputer yang bekerja ya di sekitar kita gitu. Ini bagian yang berhubung langsung dengan kehidupan kita, mau tidak mau gitu. Lalu di sini otomatis kita kan harus tahu dan otomatis penting banget orang yang memiliki penting ya kita memiliki keterampilan atau skill yang terkait dengan komputer tadi. Ini berlaku untuk semua orang ya, bukan untuk mahasiswa yang belajar komputer. Ini penekanannya untuk semua orang ya, untuk masyarakat yang lain. Kalau ibaratnya kamu di rumah ya, kamu sekolah belajar komputer. Di rumah kamu ada mama kamu. Nah, itu penting dibekali gitu ya. Kamu mungkin perlu ngasih penjelasan kalau sekedar, "Oh ini pakai pakai apa, pakai WiFi, terus gimana setup," gitu ya. "Oh ini TV ini smart TV," kayak gitu ya. Jangan sampai gaptek, smart TV beda dengan TV biasa misalnya. Terus apa bedanya, kalau kalau memang barangnya ada di rumah kan nggak ada salahnya ya, kamu ngasih wawasan, terus orang tuanya terampil pakai misalnya. Atau misalnya ada perangkat yang lain, paling gampang mesin cuci deh. Mesin cuci itu kan ada fuzzy logic-nya kan, konsepnya di situ ya. Karena kan dia mesinnya ukuran liter air dan lain-lain itu kaitannya dengan, eee, apa bobot ya. Jadi banyaknya pakaian yang dicuci kan dilihat dari beratnya. Nah itu kan konsepnya fuzzy logic sebetulnya ya.
volume air dan lain-lain. Nah, itu kan kamu bisa mulai cerita. Jadi orang tuh harusnya bisa semakin menyadari gitu ya, oh bahwa memang sekarang komputer ini sudah ada semakin dekat banget dengan kehidupan semua orang. Nah, kalau sebelumnya kan kita tahu itu perangkat yang mahal, ya hanya orang terbatas yang bisa mengakses. Di lingkungan hanya di, tempat-tempat tertentu ya, untuk tugas-tugas yang tertentu juga, di sini untuk pengolahan data yang volumenya tinggi. Jadi kalau dikerjakan pakai manual, dianggapnya nggak praktis gitu ya, atau sekedar dihitung pakai kalkulator, dulu kan istilahnya dianggap cuma sebagai mesin alat hitung. Kalau kita menggunakan kalkulator manual mungkin ribet, resiko kesalahannya tinggi. Nah, itu kan awal-awalnya seperti itu. Lantas nanti orang mengenal, eee, ada yang namanya ini mikrokomputer, komputer pribadi yang murah. Ini mungkin awal sejarahnya Apple yang mengembangkan ya, karena kalau dilihat dari sejarah itu tahun 82, itu Apple ini malah yang pertama kali memperkenalkan audio digital. Jadi ketika dia memasarkan produk PC-nya, yang keluar dari box itu ya, dia memperkenalkan produknya itu menggunakan audio digitalnya gitu ya. Untuk memperkenalkan produk, dia menjelaskan menggunakan audio. Nah, sejak itu komputer sudah meningkat secara drastis ya, dan malah sebetulnya, eee, kecenderungan harganya pun relatif lebih murah gitu ya. Jadi yang membuat penggunaan meningkat bukan di, eee, di bagian atau di kalangan pendidikan, sekolah-sekolah. Nah, itu kan yang memicu sebetulnya. Kalau sekarang kan udah hampir semua pasti di rumah-rumah itu menggunakan komputer. Lalu kalau di sini pakai acuannya, data Amerika, karena itu buku yang referensi itu sebenarnya buku dari Amerika, karena dia yang paling konsisten menjelaskan seperti apa sih perkembangannya. Saya rasa nggak masalah ya, karena ini acuannya secara global, mungkin dengan kita pun sedikit perbedaan sih sebetulnya. Lalu di sini banyak banget, perangkat elektronik apapun ya, yang sebetulnya, eee, sekarang contoh handphone itu kan satu perangkat yang bisa kita gunakan untuk beragam fungsi gitu ya, banyak sekali. Nah ini faktanya sekarang seperti itu. Handphone atau misalnya perangkat lagi yang lain ya, yang makin berkembang. Fisiknya makin kecil, fungsinya makin 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 luas, makin lebar. Dulu kan orang foto aja pakai kamera, kameranya masih banyak kamera yang analog gitu ya, fisiknya besar, kameranya berat. Terus sekarang udah dirubah dengan kamera digital, kebayang nggak gimana tuh tumpukan kamera analog yang dulu pernah yang dulu orang pakai misalnya. Dan itu kan teknologinya gimana? Orang membuat, apakah teknologinya langsung dibuang, dihancurkan begitu saja juga kan enggak ya. Sebenarnya bukan perlahan-lahan, malah relatif lebih cepat ya. Semua sudah migrasi ke data digital. Nah, kalau kita berpikir sih coba bayangkan, dari kamera analog diubah ke digital. Berarti di situ kan kita ngomongin datanya pun juga sudah beda, ya. Kalau data berarti kan itu sudah ada data yang diskrit, data digital, datanya sudah diskrit. Nah, itu contohnya ya dari alat yang analog ke digital, datanya sudah diskrit. Nah, berarti kan kita bukan ngomongin hanya hardware. Nah, di situ format datanya sudah beda. Kalau zaman dulu mungkin peralatan medis ya, peralatan medis itu kan kalau gambar dia punya format yang khusus, ya. Format yang terkait dengan perangkat tersebut. Nah, kalau sekarang untuk eh, gambar citra medis malah sudah bisa dibuka oleh perangkat komputer, berarti kan formatnya sudah berbeda. Ini kan kaitannya dengan kodek kan, teknik kompresi data. Atau misalnya kalau dulu, USG ya, orang ibu hamil misalnya di USG, dia hanya bisa melihat, visual bayinya di screen komputernya dokter kan. Nah kalau sekarang malah datanya bisa direkam, di-copy, di CD gitu ya, formatnya sekarang udah MP4. Nah itu kan perkembangannya sudah sangat sangat pesat gitu. Nah, jadi sekarang komputer sudah melakukan beragam tugas, ya. Paling gampang kita
nge-view informasi, nyari berita gitu ya, email, shopping, sistem pembayaran. Dulu bayar listrik kan ribet gitu ya, antriannya bikin ribet. Kalau sekarang kan cuman buka satu aplikasi e-commerce saja udah selesai. Atau teknologi TV, ya video, atau misalnya aplikasi media player, kita bisa download musik gitu ya, bisa download movie, movie yang baru-baru kamu cuman tinggal berlangganan, ya kayak Netflix untuk iPhone cuma 50.000 itu kan kamu sudah bisa nonton film yang baru-baru gitu kan. Lalu, sekarang foto-foto sudah digital. Digital sebetulnya ya manfaatnya bukan hanya sekedar, oh datanya sudah digital, mudah untuk disimpan gitu ya, enggak hanya sekedar seperti itu. Tetapi karena dengan data digital kita bisa menganalisa lebih lanjut ya dari foto tersebut. Lalu misalnya games-nya makin hari kan makin keren ya, animasi 3 dimensinya udah benar-benar keren. Dan ada telecommuting. Jadi orang bisa work from home. Ya, dengan menggunakan aplikasi seperti ini eh, bisa memungkinkan orang bekerja jarak jauh, ya, bekerja dari rumah gitu. Foto ya, jadi terus di sini ini sudah merupakan komponen apa bagian yang paling utama ya di kebutuhan hidup seseorang. Ya, di kehidupan kita udah kebutuhan utama yang utama banget gitu. Lalu di sini eh, apa ya manfaat lagi keuntungan dari perangkat mobile itu kan sudah banyak ya, kita sudah bisa menggunakan banyak fitur dari perangkat mobile tadi ya, mau bukan hanya sekedar untuk bertelepon ya atau berchatting gitu ya atau video call. Sekarang video call aja teknologinya udah keren ya, semacam pakai WhatsApp bisa bikin grup untuk video call, keren kan sebetulnya ya, dan kompresinya sudah keren tuh, dia bisa ngirim data streamingnya udah bagus gitu. Lalu mungkin sistem apa jaringannya sudah menggunakan teknologi yang nggak usah pakai kabel gitu ya. Lalu ada beragam banyak aplikasi di perangkat komputer atau perangkat komputer yang terintegrasi dengan peralatan yang ada di rumah gitu ya. Atau dengan perangkat telekomunikasi yang lain. Atau mungkin kalau kamu punya cukup uang bisa bikin smart home gitu ya. IoT, Internet of Things, kamu semacam pasang sensor di rumah, terus nanti sensor itu bisa dihubungkan dengan perangkat handphone, gitu kan. Malah saya perhatikan di satu vendor sensor, dia menyediakan gimana cara buat programnya, biasanya pakai Java, dia udah menyediakan fungsi-fungsinya gitu. Ibaratnya kita yang penting cuman beli sensor gitu ya. Lalu nanti di situ ada fungsi buat mengecek aplikasinya ya. Jadi mengecek sensor kita ke handphone, di situ sudah ada fungsi-fungsinya, sehingga nanti kita bisa ngecek dari handphone. Nah, itu kan sebetulnya bisa aja kalau orang mau mengeksplorasi ya, dan smart home atau ya udah panggil suatu vendor buat bikin smart home gitu ya, untuk memudahkan orang memantau, bisa kan? Atau misalnya paling gampang itu eh, aplikasi yang smart atau yang membantu ya, misalnya kalau di home atau di tempat yang lain. Kalau di kelas saja kan, kalau anak balita ada kan aplikasi yang memungkinkan orang tua memantau aktivitas anaknya dari handphone. Entah itu di tempat di ruang kelas atau di tempat penitipan, kayak gitu. Itu memudahkan sekali orang untuk mengontrol. Nah, jadi sudah banyak banget ya memudahkan kita berkomunikasi, lalu membuat orang bekerja bisa lebih produktif, lebih efisien gitu ya. Lalu ada juga yang sifatnya hiburan ya. Kita bisa main game, nonton TV, dan lain-lain. Nah, kalau di bidang pendidikan, contoh ya, mungkin paling gampang yang penting kita bisa membuat semacam e-learning, cuman masalahnya kan harus punya akses.
ya, punya akses kalau semacam sekarang work from home. Saya perhatikan banyak kendalanya ya, kasihan sekali kalau orang yang nggak bisa akses, nggak punya akses, ya, terutama buat anak kecil. Kalau misalnya pembelajaran seperti Anda yang udah mahasiswa, udah dewasa mungkin buat saya lebih nggak masalah ya, cuman yang kasihan itu kalau anak usia SD gitu, masih kecil ya, terus, dia butuh harus sekolah, anaknya kalau nggak sekolah juga anaknya pasti merasa, apa ya, merasa nggak happy gitu kan, terus dia nggak punya sarana. Nah, padahal kan mereka penting banget anak itu kalau seperti ini harus punya teman, ada apa sih, ada media untuk berkomunikasi gitu. Nah, kalau semacam komputer di bidang pendidikan ya harus punya akses yang penting tuh ya. Terus di sini kalau di kampus mungkin hotspot, ya mungkin hotspotnya harus, bandwidth-nya harus memadai gitu kan. Gimana gimana cara mahasiswa yang banyak menggunakan laptop bisa terhubung ke jaringan yang kampus. Lalu mungkin nanti ada beberapa fitur yang penting kalau di kampus ya yang memudahkan kita akses, atau ada juga pembelajaran jarak jauh yang distance learning. Nah, siswa berpartisipasi dari lokasi lain, selain ruang kelas yang tradisional. Kalau tradisional itu berarti kita kan tatap muka langsung. Biasanya yang umum menggunakan perangkat komputer dan mau nggak mau harus ada akses internet. Selain itu kan harus ada aplikasi sebetulnya ya. Ada aplikasi kalau kita memanfaatkan Google Classroom, mungkin lebih ideal sih sebetulnya harus ada aplikasi internal. Paling bagus sih kampus harusnya punya aplikasi tersendiri gitu. Jadi mudah kita untuk mengintegrasikan dengan seperti SIA atau apapun gitu. Jadi itu ya ini contohnya di bidang pendidikan. Kalau yang terkait dengan pekerjaan, ini kan kaitannya kalau pekerjaan itu alat yang universal. Sebetulnya mungkin dianggapnya universal itu komputer ini bukan perangkat yang spesifik untuk satu fungsi tertentu. Kalau yang ini ya, atau bisa juga untuk membantu pengambilan keputusan. Berarti harus ada aplikasi sistem pendukung keputusan. Ini mungkin seperti sistem pakar, expert system, ya. Atau juga bentuknya perangkat komputer itu untuk meningkatkan produktivitas, memudahkan orang bekerja, ya. Terutama untuk sesuatu pekerjaan yang berulang-ulang. Ya kayak di ITHB ada DAAK, dia sering banget bikin surat-surat. Gimana cara nih untuk meningkatkan produktivitas, eee, membuat sesuatu tidak bosan, tidak menghindari kesalahan gitu ya, bisa bekerja dengan cepat. Karena kan susah ya kalau berinteraksi dengan mahasiswa, dengan orang tuh susah, kadang menyita waktu, sedangkan pekerjaan kan harus beres. Nah itu gimana cara? Dan sarana untuk komunikasi. Nah, contohnya kan kita punya portal, maunya untuk membuat komunikasi menjadi lebih baik. Karena selama kemarin itu nggak ada portal di ITHB ya, itu ribet ya. Mungkin kamu sekarang masih sedikit banget berinteraksi dengan portal ya. Kalau kamu nanti sudah tugas akhir atau apapun, kamu pasti biasa berinteraksi dengan portal yang ada di ITHB. Ya buat masuk-masukin form-form, bukti-bukti. Karena selama ini yang kasihan itu, karyawan ya DAK. Jadi dikit-dikit banyak mahasiswa yang tanya gitu. Kalau misalnya ke IF lewat Bu Desti, yang nanya tuh bukan satu 2 orang, ada 50 pesan gitu ya, entah dari orang yang sama atau orang yang berbeda. Itu kan susah, untuk merekodnya pun juga susah. Jadi idealnya kan selama kita berkomunikasi itu harusnya bisa terekod dengan baik gitu ya, entah untuk bukti atau untuk apapun gitu. Makanya kita buat portal, sehingga kamu berkomunikasinya dibatasi via portal. Nah ini sebetulnya kalau yang sifatnya universal, itu bisa digunakan untuk semua jenis karyawan. Berarti itu kan untuk pekerjaan sesuatu yang sifatnya umum mungkin ya, kayak aplikasi Office, lalu digunakan untuk kontrol akses dan keamanan yang lain. Ya mungkin tadi ya untuk ngecek-ngecek apapun biar lebih mudah, itu bisa lewat, dengan satu bantuan alat. Atau servis profesional. Ya tadi paling gampang, dia akan memberikan layanan terhadap mahasiswa. Akhirnya dia membuat semacam portal tadi. Dilakukan secara luas oleh militer. Oh itu bisa, misalnya kalau militer itu kaitannya dengan, eee, apa, kriptografi. Ya itu biasanya dipakai di militer untuk pertukaran data, ya menggunakan media jaringan, itu pasti ada
menggunakan komputer, untuk keamanan ada, mengenal enkripsi data, kriptografi, atau ada, image, ya main-main dengan gambar, gitu ya. Lalu karyawan di semua lini perlu terus memperbaharui keterampilan. Ya karena susah tuntutannya sampai saat ini ya, mau nggak mau gitu. Kalau yang saya perhatikan sih kalau di bidang pendidikan itu di Indonesia ini kan, eee, misalnya ada semua aplikasi sudah berbasis komputer. Nah banyak sekali kalau dari guru-guru itu yang, pemahaman keterampilan terhadap komputernya rendah gitu. Itu sulit, kalaupun mereka mereka bisa mereka, terutama untuk yang usianya sudah lanjut. Kalau yang, dia bisa, itu berarti dia butuh effort yang besar gitu untuk belajar. Nah itu di kita sebetulnya tantangan. Karena kan sekarang karena berinteraksi dengan semua aplikasi, semua aktivitas, pembelajaran tuh harus dilakukan secara individu oleh guru tadi gitu. Nah pemerintah tuh mungkin agak terlambat ya menyiapkan SDM seperti itu. Jadi sekarang susah nih sejak work from home, terutama untuk di sekolah-sekolah yang negeri, masih masih rendah skill-nya. Jadi ini ya contohnya, kalau decision making itu, harus ada aplikasi ya yang membantu mengambil keputusan. Biasanya di tingkat manajerial itu dia menggunakan seperti itu. Eee, produktivitas ya mungkin tadi ya, gimana cara orang bisa bekerja efisien, akurat, ya bagaimana menghindari kelelahan orang bekerja gitu. Jadi, eee, sudah mengubah banyak hal. Lalu yang lain lagi ya, di kehidupan kita sehari-hari, banyak customer kiosk. Kios nih aplikasi berbasis komputer, komputernya bisa stand alone atau terhubung ke jaringan, user bisa berinteraksi dengan, komputer tadi. Ya misalnya paling gampang, kita bisa ngecek harga. Kalau di supermarket biasanya saya belanja, saya pengen tahu ini harganya berapa sih, di raknya nggak ada harga. Nah, kalau seperti itu berarti saya cek ke satu komputer yang terhubung ke jaringan buat ngecek harga. Malah biasanya ada alat buat nge-scan barcode ya, iya barcode. Nah, itu semacam kios juga sebetulnya. Atau komputer apapun biasanya yang terhubung ke jaringan, yang bisa digunakan untuk transaksi pun juga bisa sebetulnya. Atau contoh yang sudah banyak kita temui masyarakat sudah umum, ada semacam mesin ATM di mana-mana. Ya, POS, point of sale system, atau retail store, itu ada juga ya, POS tuh sekarang mungkin, eee, yang namanya POS atau kios tuh mungkin kalau dulu ya, ada semacam apa, eee, penjualan tiket pesawat yang semacam ada apa ya, ada agen penjual tiket. Nah itu sebenarnya bisa sistemnya seperti POS. Nah cuma saya perhatikan sekarang agen penjual tiket udah semakin hilang ya. Karena kita bisa pesan tiketnya langsung dari website. Yang namanya pos, kios itu malah jadi banyak yang sudah ditangani langsung oleh aplikasi sekarang. Lalu self checkout system, itu ada ya. Self checkout itu untuk apapun. Malah sekarang kalau kayak misalnya buat ngecek-ngecek, orang beli tiket mau check in aja bisa di website gitu ya, atau apapun gitu ya. Itu sudah aplikasi web, aplikasi mobile sudah banyak. Portable computer atau mobile devices itu semakin berkembang. Mobile commerce system, itu ya banyak banget ya toko online, memudahkan. Malah saya perhatikan, di toko online, eee, fitur pencariannya semakin bagus, ada fitur search-nya kan. Lalu betul-betul memudahkan, eee, artinya memudahkan penjual untuk menawarkan barang, ya. Memudahkan pembeli untuk menemukan barang yang dicari gitu, betul-betul menjembatani gitu. Lalu GPS system. GPS system itu yang paling banyak mungkin dipakai di, sistem apa, buat nge-tracking gitu ya, termasuk ketika mengirim barang, digunakan di aplikasi Map. Nah itu, ini contoh aja ya, ini contoh beberapa komputer yang, sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti ada yang nambahin ya, apalagi. Nah, lalu, eee, kita anggap bahwa komputer ini penemuan yang relatif baru.
Ya, artinya kalau saya bilang relatif baru saya agak setuju sih. Karena kalau misalnya dulu ya orang belajar mesin, misalnya mungkin papa kamu belajar kuliah jurusan mesin, jurusan arsitek, jurusan apa, itu kan seakan-akan nenek moyangnya bukan dari pasti orang ngomongin, oh ngomongin Jerman lah atau apalah gitu ya. Nah tapi kalau terkait dengan teknologi komputer seakan-akan semua orang ikut terlibat untuk mengembangkan gitu ya. Jadi kita anggap bahwa itu penemuan yang relatif baru. Mungkin generasi saya ngerasain perkembangan komputer. Generasi kamu pun juga itu kamu merasakan, seperti apa sejarah perkembangan komputer. Jadi itu kan relatif baru. Tapi beda kalau ngomongin mobil gitu ya, mobil dari apa, revolusi industri gitu, sejarah-sejarah perubahannya itu kan, panjang banget gitu ya, itu kita nggak betul-betul kita tidak mengalami gitu. Lalu di sini untuk melihat perkembangan, nanti ada istilah generasi-generasi untuk komputer gitu ya, ada generasi satu, generasi 2 dan seterusnya. Nah, setiap generasi sebetulnya yang berubah itu terkait dengan perkembangan, perangkat keras dulu ya. Jadi teknologi perangkat kerasnya itu yang berubah. Nah, mungkin kalau software atau apapun itu malah agak agak ada di belakang ya perkembangannya, itu ada di belakang. Nah, lalu di sini baru nanti awalnya orang kan cuman mengenalnya Abacus ini kan kayak Simpoa gitu ya, alat hitung, ada slide rules, itu kan alat-alat yang membantu untuk menghitung, ada kalkulator mekanik, ini masih mekanik ya. Mekanik itu kan fisiknya yang bekerja. Kalau kita mau menghitung kayak abacus, kita mau ngitung bergeser-geser kan fisiknya yang bergeser gitu, itu kan berarti mekanik. Nah, baru setelah itu orang mengenal Punchcard. Punchcard itu kan, card untuk menyimpan data ya, yang nanti suka dilubangin gitu ya, untuk menyimpan-nyimpan datanya itu ditandai dengan lubang-lubang. Nah, baru setelah itu misalnya ada lagi yang namanya tabung vakum. Ini pertama ya. Lalu di sini berarti fisiknya waktu waktu itu masih sangat besar ya, sehingga untuk bekerja aja dia komputernya cenderung panas. Kalau sekarang kan komputer yang cenderung terasa panas itu kalau sudah berbentuk server gitu ya, transaksi yang banyak, itu pun sebetulnya prosesor bisa jadi panas. Orang misalnya kita pakai satu PC aja kalau saya, nanti saya harus ngerekam Zoom, di-convert ke video, ini prosesornya sibuk juga sebetulnya. Nah itu ada tabung nih generasi yang pertama. Kalau generasi kedua itu sudah transistor, berarti kan kita tahu fisiknya jadi lebih kecil. Nah otomatis harganya lebih murah dan energi, yang listrik yang digunakan menjadi lebih sedikit. Maunya sih lebih handal. Nah, cuman waktu itu kan dia masih berbentuk semacam pengganti kalkulator ya. Punchcard itu media untuk menyimpan data. Ini mungkin kalau mengenal prosesnya masih batch processing ya. Batch processing tuh mesinnya bekerjanya masing-masing terpisah kan. Jadi tidak real time. Jadi ada tumpukan-tumpukan pekerjaan yang dikerjakan secara terpisah. Itu yang batch processing. Nah, baru yang ketiga ini kita mengenal IC, circuit, integrated generasi ketiga. Lalu nanti perkembangannya ada di generasi yang selanjutnya ya. Ini sudah orang mengenal mikroprosesor. Berarti kan fisik komputer makin kecil. Beberapa vendor yang mengembangkan, di sini ada IBM, Apple Macintosh gitu ya. Saya mengenal keyboard, mice. Mice itu semacam mungkin nanti pendekatannya kayak ke semacam mouse gitu ya, tapi bentuk konsepnya beda. Ada monitor dan ada printer. Cuman kamu bayangkan, jangan monitornya ada berapa warna ya? Wah, ini kayaknya yang pertama kan cuma berapa, depth-nya berapa sih? Ya, hitam putih, terus ada 4 kombinasi warna gitu. Lalu ada printer, gitu. Lalu nanti ada media penyimpanannya magnetic disk, baru nanti ada flash memory, ada optical disk storage. Nah, itu perkembangan-perkembangannya. Lalu nanti orang mengenal network. Network itu mungkin yang lokal dulu ya, jaringan yang lokal, baru ada wireless teknologi, dan nanti next-nya orang mengenal teknologi internet. Nah, generasi keempat ini sudah lebih modern lagi, ya ini sudah semakin berkembang. Di sini sudah orang sudah dengan AI, artificial intelligence. Lalu sudah mengenal input suara dan touch.
Nah, kalau sudah ada input suara, berarti kan sudah makin berkembang datanya ya. Sudah tahu apa yang dimaksud dengan audio digital. Nah, lalu ada touch atau apa? Synaptic ya. Nah, ini mungkin didasarkan ke komputer optik dan memanfaatkan nanoteknologi. Mungkin nanoteknologi sampai sekarang pun kita belum tahu ya, seperti apa tren perkembangan yang ada yang terkait dengan nanoteknologi gitu. Nah, cuma di sini orang sudah mengenal artificial intelligence. Ya, jadi mulai dari fisiknya yang besar, ya, di sini lihat generasi pertama, yang pre-computers, early computers ini mungkin hanya semacam kalkulator ya, yang rodanya bisa diputar-putar. Ini first generasi, ini ENIAC tadi, lalu ini large, lalu berbentuk vakum, lalu yang generasi kedua ini IBM 1401, ini mainframe, transistor tadi ya. Lalu yang generasi ketiga ini dia sirkuit IC, ini IBM juga yang mengembangkan. Lalu yang generasi keempat ini IBM juga. Ya. Nah, ini kan kelihatan ya, makin lama fisiknya makin kecil. Ini lihat yang generasi keempat ini cuman hitam sama foreground-nya warna hijau. Cuman 2 warna kan sebetulnya. Ini masih berbentuk tabung, screen-nya, tabung vakum. Warnanya terbatas. Nah, ini kan hardware yang umum nih, ya, yang digunakan untuk input, output, media penyimpanan, dan untuk media komunikasi. Input nggak ada hal yang ini ya, keyboard, mouse, microphone, scanner, digital kamera, digital pen, stylus, touchpad, joystick, fingerprint reader. Ini contoh ya, ini perangkat input output yang umum digunakan. Ya, mungkin oke. Nah, hardware ini juga umum ya, gambaran dari sebuah PC yang umum. Mungkin teknologinya kan USB, nanti kan jenisnya macam-macam, speed-nya macam-macam. Ini kaitannya nanti dengan sistem busnya mungkin ya. Lalu speaker atau nanti mikrofon. Teknologinya macam-macam juga ya. Kan masing-masing hardware ini perkembangannya juga cepat gitu ya. Jadi kalau kita lihat sih dari sini, ini lebih mengarah ke awalnya ini perkembangan perangkat keras ya. Karena di sini nggak menjelaskan apapun itu apa yang sangat berperan. Cuman mungkin di sini mulai orang sudah memikirkan beragam operating system dan bahasa pemrograman di generasi keempat, ya. Kalau yang sebelumnya kan fungsinya masih terbatas, mungkin sistem operasinya tergantung dari versi ininya kan, tergantung dari versi komputernya. Nah, kalau sudah makin ke sini, fisiknya makin kecil, contoh misalnya di sini mungkin operating system yang ada pada saat ini Unix paling ya, DOS, sama Windows. Yang ini generasi keempat. Ada juga nanti operating system untuk mainframe. Ada. Kalau untuk mainframe biasanya tergantung dari jenis perangkatnya. Namanya juga ngikutin istilah hardware-nya biasanya. Nah, tapi kalau sudah sekarang di sini ini kan sudah beda ya. Kalau sudah ke eh, generasi berikutnya, hardware-nya makin cepat berkembang, terus software-nya pun juga dia berusaha mengikuti kan. Kalau hardware perkembangannya kan bisa sangat cepat. Tapi mungkin malah software itu perkembangannya lebih lambat ya dibandingkan dengan hardware. Nah, eee, software tuh, ini kan contoh misalnya yang base-nya Windows, orang mengenal teknologi Icon. Jadi bisa Anda bayangkan ya, Icon itu kan ada teknologinya, Icon tuh gambar grafis. Biasanya ukurannya tuh 2 pangkat N, tapi dia punya ukuran yang standar. Misalnya 16 kali 16, 32 kali 32, 64 kali 64 gitu, itu Icon. Ada yang memiliki format yang khusus, ada juga objek yang vektor, ada bisa juga objek yang bitmap. Cuman dia punya format yang khusus. Ada lagi misalnya Windows. Oh, berarti kan di sini kita bayangkan ya, di sini teknologi user interface sudah sangat berkembang. Windows ini kan komponennya banyak, ya. Ada tipe-tipe menu tuh macam-macam. Ada menu bar,
ada drop down misalnya ya, ada pull down. Nah, itu kan udah macam-macam. Jadi komponen di menu sudah sangat beragam. Berarti kita tahu, oh teknologi user interface beragam. Icon ada teknologinya. Ini kaitannya dengan sistem operasi. Sistem operasi nanti orang mengembangkan bahasa pemrograman, gitu ya. Setelah mengembangkan bahasa pemrograman, nanti kan kalau namanya gambar grafis itu kan ngikuti konsep kernelnya sebetulnya ya, kayak di IMK. Gambar grafis ini mengikuti kernel yang ada di sistem operasi gitu. Nanti dari sisi sistem operasi ada yang menjembatani kernel grafisnya ke tools atau bahasa yang kita pakai gitu. Jadi sehingga ketika orang mengembangkan bahasa ya mungkin yang Java AWT sama Swing walaupun itu sama-sama base Java mungkin tidak persis sama loh tampilan user interface-nya gitu ya. Itu juga dengan kalau kamu mengembangkan bikin user interface menggunakan bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Misalnya pakai Visual Basic, bikin interface pakai MATLAB, udah beda tampilan interface-nya. Atau bikin interface pakai CSS, HTML untuk web, itu juga interface-nya beda. Pengaruh operating system, pengaruh web browser juga mempengaruhi gitu ya tampilan interface yang bisa kita lihat. Jadi bentuknya nggak persis sama, walaupun mungkin operating systemnya sama yang kita pakai, ya kernelnya sama, kernel grafisnya sama gitu. Nah baru ada beragam software aplikasi nih. Software untuk ini ya, Office mungkin yang pertama ya, creating letter, budget ini kan untuk aplikasi Office, untuk masalah inventory, pencatatan gudang gitu ya. Untuk customer, ini biasanya kaitannya dengan aplikasi database, editing foto pun macam-macam, ya, kualitasnya macam-macam, tergantung. Jadi kalau editing foto itu kan gini, kalau kita pakai, kalau di negara lain pakai aplikasi itu kan identiknya aplikasi itu biasanya aplikasi yang berbayar gitu. Jadi kalau misalnya ngedit foto pakai apa tools yang paling tepat ya tergantung budget, tergantung kebutuhan. Ya, kalau misalnya kita pakai Photoshop itu kan kalau memang kamu beli yang legal tuh aplikasinya amat sangat mahal. Dan mungkin kalau kita pakai hanya sekedar buat ngedit yang simple juga percuma ya, karena banyak fitur yang tidak bisa kita pakai gitu. Jadi kalau ngedit foto toolsnya banyak ya. Kalau kaitannya dengan foto, teknologinya juga ada gambar vektor, ada gambar raster atau gambar bitmap gitu. Kalau misalnya kaitannya dengan animasi, ada animasinya umumnya vektor. Cuman kan objek vektor itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi ya. Kalau objek 3 dimensi, kebayang nggak gimana cara algoritma buat ngerender? Nah, itu kan tekniknya sudah macam-macam. Ada juga aplikasi untuk ngatur penjadwalan ya. Aplikasi untuk menampilkan halaman web, itu beragam web browser sekarang bisa kita lihat ya. Lalu aplikasi yang terkait dengan email atau misalnya recording, playing CD, DVD. Nah, ini kan berarti aplikasinya terkait dengan kodeks sebetulnya. Dia mengembangkan algoritma kompres dekompres. Nah, itu mungkin malah ada aplikasi yang ini, yang buat streaming. Nah, itu kan teknik pengkodeannya sudah berbeda. Aplikasi yang terkait dengan desain dan aplikasi yang terkait dengan games. Di sini aja sudah banyak aplikasi yang berkembang. Jadi kebayang ya, yang kita bayangkan perangkat kerasnya sedemikian pesat berkembang, ya. Lalu softwarenya juga sedemikian pesat berkembang. Kalau kita bicara software, komponennya banyak, ya. Kita bicara data, oh ada data teks. Data teks punya format. Data gambar punya format. Data audio juga punya format. Data video sama. Animasi sama. Itu kan teknologinya sudah berbeda-beda. Teknologinya berbeda-beda gitu ya. Teknik untuk kompres dekompresnya beda gitu kan. Itu berarti banyak banget hal yang berubah gitu ya. Lalu kita ngomongin web. Web itu perkembangannya juga sangat pesat ya.
CSS sekarang udah versi berapa? HTML sekarang sudah versi berapa? HTML sekarang sudah masuk ke kayak level programming, orang bisa membuat program. Lalu selain itu diiringi oleh beragam framework untuk memudahkan orang membuat web. Misalnya HTML, CSS, oh itu ada Bootstrap. Lalu orang membuat web server side script atau PHP. Oh biar memudahkan orang membuat coding, ya udah ada Laravel misalnya. Itu kan wah macam-macam teknologi yang berkembang. Jadi semua tuh perkembangannya saling mengiringi gitu ya. Yang kalau saya perhatikan sih dimulai dari perkembangan perangkat keras dulu. Jadi perangkat keras diikuti oleh software, terus begitu ya. Jadi perkembangannya cepat sebetulnya. Nah, sama ya untuk bidang profesi pun juga nanti ada semacam peralihan pekerjaan. Ini mungkin zaman dulu ada pekerjaan yang kita tidak mengenal, ya. Atau dulu ada pekerjaan yang ada ya dan banyak orang bekerja di bidang itu, sekarang sudah mulai bergeser. Itu bisa ya. Contohnya apa coba? Pekerjaan yang dulu banyak sekarang udah bergeser. Tukang pos, Bu. Hah? Tukang Ongkos. pos. Oke, benar. Itu paling terasa ya. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Penjaga tol, Bu. Oke. Apa lagi? Penjaga tol. Penjaga tol, benar. Sekarang udah sistem Kartu. kartu. Oke, apa lagi? Itu penjaga tol lumayan ya. Itu sangat sangat berubah banget. Apa lagi? Oh, apa lagi coba? Penjual koran, Bu. Penjual koran sekarang udah diganti Web. web. Kayak Kompas ada kan? Pembayaran, Bu. Apa? Mana? Pembayaran. Pembayaran apa? Oh iya, tadi ya pembayaran tagihan-tagihan ya. Listrik, telepon. Udah di aplikasi ya. Gampang banget. Transfer. Udah. Apa lagi? Penjual pulsa, Bu. Penjual pulsa sangat diganti ya. Ya itu tuh gara-gara tadi ya. Penjual pulsa, penjual tiket gitu ya. Kan dulu ada tiket yang kita bisa pesan tiket pesawat gitu ya. Apa istilahnya ya? Nah, sekarang sudah bergeser. Udah nggak ada. Teller bank, Bu. Teller bank udah diganti apa? Kebanyakan diganti pakai M-Banking sekarang. Oh, M-Banking. Tapi teller masih ada ya? Tapi masih ada dikit lah, Masih ada nggak hilang. dikit. Udah hilang. Itu susah hilang. Oke, apa lagi? Tadi yang paling kerasnya itu ya, pangkosnya udah benar-benar berkurang. Oke. Apa profesi yang tukang pos? Profesi yang hilang apa coba? Profesinya? Apa lagi? Kalau guru kayaknya susah tergantikan ya? Ya enggak? Guru nggak bisa sih kalau menurut saya. Susah ya? Hmm. Orang aja kalau bimbingan susah banget sama mahasiswa. Nah, ada beberapa akhirnya kan ada pekerjaan yang hilang, ada juga profesi yang baru gitu kan, mau nggak mau ya. Ada perubahan bidang pekerjaan. Jadi tren tren pekerjaan juga udah beda gitu ya. Mungkin kalau ini kita ngomongin gini cuma umum sekali ya. Karena nanti programmer, analis, macam-macam kita bisa breakdown lagi jadi bidang yang lebih detail gitu ya. Ini umum banget. Security aja macam-macam ya. Misalnya admin server itu kan pekerjaan yang gajinya paling tinggi ya. Orang yang paham terkait dengan server gitu ya. Kayak sekarang kan banyak banget toko online yang tergantung ke server yang akses yang cepat, yang aman gitu ya. Yang ada dedicatednya tinggi, yang ada jaminan bahwa orang bisa mengakses 24 jam gitu. Nah, kalau bicara kategori ini ada 6 gini. Bisa ya. Kita lihat embed, mobile, personal, moderate, mainframe, sama superkomputer. Kalau yang embed itu orang nggak sadar itu sudah terintegrasi ya, dirancang untuk tugas tertentu yang spesifik, bukan komputer yang general purpose, bukan seperti laptop yang bisa digunakan untuk banyak hal.
Contoh misalnya macam-macam nih, ada di beberapa perangkat, dari mesin jahit gitu ya, mobil, audio visual, perangkat audio visual terutama ya. Malah kita kan bisa ngakses di banyak hal gitu ya, di alat-alat rumah tangga gitu, itu banyak sekali digunakan gitu ya. Eee, i itu tanpa kita tahu gitu, mungkin buat orang yang pemahamannya kurang itu nggak pernah ngerti bahwa itu ada komputernya, yang orang tahu bahwa itu perangkatnya sudah modern gitu. Nah, kalau mobile device kita sudah tahu ya, ini banyak banget, teknologinya juga berkembang. Sampai mungkin handphone ada beberapa kategori ya, handphone yang bisa digunakan, ini handphone ini keren banget nih kalau dipakai buat nge-game. Kalau handphone ini mungkin digunakan untuk profesional, mungkin ada spek-spek seperti itu ya. Kalau yang misalnya buat profesional ada semacam pen-nya, misalnya buat orang bisa tanda tangan dan lain-lain gitu ya. Kalau game mungkin ada spek-spek khusus sehingga, game-nya bisa dimainkan dengan baik. Atau mungkin ada juga yang handphone yang low end, ya, yang low end cuman dipakai buat telepon, WhatsApp, kayak gitu ya. Jadi handphone pun macam-macam kategori yang ada di pasaran. Nah lalu PC pun macam-macam ya, mungkin sebagian orang udah malas pakai laptop, eee, mau spek yang lebih bagus dan dianggapnya lebih murah dibandingkan dengan laptop yang spek tinggi, dia beralih ke PC gitu, ada yang seperti itu. Bisa pakai widescreen gitu ya, sehingga memudahkan orang untuk bekerja gitu. Kalau pakai, laptop mungkin mudah untuk dibawa-bawa ya, dibawa mobile gitu. Oh mungkin sekarang juga kalau untuk yang mobile pakai handphone pun sepertinya sudah ke-cover gitu. Lalu mungkin ada notebook ya, tablet, mungkin, macam-macam ya. Sampai nanti mungkin ada yang ini yang level-levelnya mungkin berdasarkan spek ya. Kalau mau ke depan sih maunya kan kalau yang seperti laptop nih nggak ada isinya apa-apa. Nanti semua terhubung ke cloud gitu ya, yang penting punya koneksi yang bagus, jadi seakan-akan kita nggak perlu beli software apapun, kita cuman tinggal berlangganan ya dengan sebuah cloud, ya udah semua tools-nya semua sudah ada di cloud tadi gitu. Karena maunya seperti itu. Biar entah ujung-ujungnya mungkin lebih murah dan yang pasti kita pakai tools yang legal gitu ya. Nah, ada juga yang klien internet, eee, yang lain ya, ada yang thin client, mungkin thin client itu semacam atau ada juga yang set top box, mungkin yang ini ya, yang lebih seperti dumb terminal gitu, tapi nggak kalau yang thin client mungkin, nggak full betul-betul dumb, tapi dia memang hanya semua aplikasi itu connect-nya ke server. Seperti set top box tuh yang ada di ITHB itu ya. Yang di belakang layar ada kotak kecil kan, nah itu kan yang, menghubungkan ke server. Jadi kalau kayak di ITHB contohnya kalau kayak kita pakai set top atau klien tadi ya, atau yang mungkin bisa thin client, ini tuh kalau contoh, kalau misalnya web browser-nya session-nya ngaco, kita nggak bisa nge-close dari PC itu, karena dia cuman dumb terminal. Jadi yang nge-restart itu harus di server gitu, itu masalahnya. Jadi kayak misalnya kemarin kan masing-masing dosen login di PC-nya. Nah ketika login kadang session-nya ngaco kan, kalau session-nya ngaco, close tetap aja terus ngaco. Jadi seakan-akan itu harus di-restart. Jadi klien ini hanya fungsi sebagai dumb terminal gitu. Dia nggak nggak bisa ngapa-ngapain, semua terhubung ke server. Ya, yang thin itu yang saya nempel cuman di atau yang ini ya, atau yang set top box yang nempel di monitor. Lalu ada middle range server, mungkin ini digunakan untuk, program yang relatif tidak kompleks ya. Karena ada yang middle range, ini yang server, ada yang mainframe ya. Dan yang mainframe tuh ciri khasnya dia harus bisa, eee, melayani 24 jam sehari. Mungkin ini bisa rumah sakit, untuk kampus, untuk bank, atau ada juga yang semacam misalnya superkomputer. Kalau superkomputer ini biasanya di sini ada sistem, eee, komputasi yang kompleks. Ya contoh di sini mungkin semacam game, game itu saya rasa harusnya superkomputer. Game yang online gitu ya, itu kan pasti eee, ada algoritmanya di game ya, game itu punya algoritma.
Terus objek-objek yang ada di game juga itu kan cara ngerendernya eh, teknologinya kan canggih ya, cara ngerender objek 3 dimensi ya. Objek yang dasar ada skinnya, nanti misalnya dikasih efek-efek nampak lebih real. Lantas game itu punya AI, itu pasti harus pakai superkomputer. Atau misalnya contoh ramalan cuaca. Ramalan cuaca itu kan sifatnya memprediksi, ya, memprediksi cuaca. Kalau memprediksi cuaca saat ini, berarti kan dia harus berdasarkan data training yang mundur ke belakang. Jadi dia punya data training yang banyak. Ya kalau misalnya paling enggak data training itu harus satu siklus matahari. Satu siklus matahari itu berapa puluh tahun ya? 50 gitu atau berapa? Nah, bayangkan ya kalau satu hari itu yang data data dari sensor itu yang direkam per 1 jam. Jadi kalau per 1 jam data training 50 hari, satu hari berapa jam, 1 tahun berapa jam dikali 50 berarti ada berapa juta rekor data. Nah, ketika dia memprediksi, berarti kan dia harus nangkep data real time, dari ngumpulin data dari sensor, gitu ya. Lantas nanti sistemnya dimasukkan ke sistem cerdas, nanti mungkin dibandingkan dengan data training, sehingga nanti dia bisa memprediksi apakah polanya bakal misalnya kalau suhu polanya bakal turun atau bakal naik gitu. Apakah curah hujan itu polanya bakal turun atau naik. Nah, itu kan berdasarkan pola-pola data masa lalu. Itu kan berarti harus ada perhitungan yang kompleks. Panduan rudal, iyalah harus presisi. Eksplorasi dan ini kan rudal ini dia bekerja pasti dengan konsep image processing yang real time gitu ya. Itu kan susah. Eksplorasi ruang angkasa ya pasti. Itu eh, data image pasti kan. Terus ada data GPS, macam-macam. Ini kan pasti kompleks. Satelit itu tergantung. Satelit ada satelit cuaca, ada satelit image, ya citra. Ada satelit yang sifatnya kayak sensor, dia nangkap eh, suhu permukaan, itu kan macam-macam. Eksplorasi minyak, yaitu superkomputer yang bisa memprediksi. Biasanya dari nilai yang dipantulkan dari perut. Jadi kalau eksplorasi minyak tuh tekniknya ada yang seakan-akan permukaan bumi itu diledakkan ya, diledakkan terus nanti ledakan itu akan ditangkap oleh sensor serat optik yang tertanam, lalu nanti outputnya berbentuk citra. Nah, dari citra tadi bisa dianalisa. Kira-kira di perut bumi itu ada kandungan minyak atau enggak. Jadi sebelum melakukan eksplorasi itu dia analisa dulu menggunakan software gitu. Kan ketika orang melakukan eksplorasi harus ada alasannya dulu. Eksplorasi kan biayanya mahal. Ya mahal sekali katanya. Dan itu beresiko bisa jadi loh hasil eksplorasi itu malah nggak ada minyaknya. Nah, itu yang bisa buat pemerintah tuh bangkrut seperti itu. Jadi kan dia harus ada alasan dulu. Oh ini kira-kira ada nih berdasarkan dari data citra yang sudah dianalisa gitu. Ini kayaknya di bawahnya ada sungai, sungainya isinya minyak misalnya. Itu baru dieksplorasi. Walaupun nanti bisa jadi kan biaya kalau aplikasinya sudah presisi kan dia bisa tahu, oh itu memang ada minyaknya. Tapi kalau dieksplorasi malah jadi tekor nih. Eksplorasinya mahal, minyaknya malah sedikit. Nah, itu kan diambil menggunakan perhitungan pakai superkomputer. Ini perhitungan rumus-rumus fisika yang kompleks semua ada di sini. Penelitian ilmiah, ya karena ini datanya banyak kalau meneliti ilmiah. Situs web yang kompleks, mungkin kayak semacam Google. Jadi dia kan semua data yang pengguna di Gmail dia rekor semua kan, itu terhubung ke data-data yang lain. Saya kalau mau pakai, Anda beli handphone itu ya, pakai yang sistem Android, pasti kan harus punya akun dulu sehingga handphonenya bisa kita pakai. Lalu sistem pendukung keputusan. Tadi contoh yang paling simpel ya, untuk membantu manajer mengambil keputusan. Cuman kan ketika mengambil keputusan, dia punya data belajar. Data belajar itu biasanya banyak, sehingga dia butuh perhitungan matematik yang kompleks. Jadi itu kategorinya sistem pakar, expert system. Ya, lalu ada lagi aplikasi 3D, 3 dimensi, itu kan objek vektor. Nah, 3D itu kan kalau kita kemarin belajar multimedia, tahu kan segimana kompleksnya gambar 3 dimensi gitu. Ya.
itu kan berbentuk mesh, ya. Berbentuk mesh sehingga kalau kita zoom in, zoom out, tetap aja gambarnya presisi. Atau kalau kita perbesar, perkecil, gitu ya, pakai di handle-nya, objek vektor diperkecil, perbesar, kan tetap aja objeknya nampak bagus kan? Ya karena mesh-nya saling mengikat kan. Nah itu kan algoritmanya kompleks. Itu harus pakai software komputer. Oke, nah itu deh kurang lebih. Saya cukupkan dulu, karena ada kuliah lagi yang lain. Ada pertanyaan? Gitu ya, jadi kurang Belum, Bu. lebih materinya kayak begitu. Dia pertama, nggak kedengeran. Ya gimana? Halo? Enggak, Bu. Tadi si Pratama ngomong enggak, Bu. Oh Belum. enggak. Ya udah, sampai minggu depan ya. Saya sudah simpan di Google Classroom materi hari ini. Oke. Oke, makasih ya. Makasih, Sip, Bu. Bu. Makasih, Bu. Nah, sama-sama.